awrasat zullan wa ibtiqaran khairun min ta'atihi awrasat ghizan wastikbaran. Maksiat melahirkan rasa hina dan kekurangan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Dalam kitab Hikam di tema ini 97, tak ragu bahwa kehinaan atau kekurangan termasuk sifat-sifat ubudiyah, kehambaan seorang manusia. Memiliki kedua sifat ini dapat mengantarkan seorang kehadiran ilahi. Sementara itu, sombong dan angkuh merupakan sifat-sifat rububiyah yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini dapat membuat seorang itu rendah dan hina dan tidak diterima. Abu Madian berkata, kekalahan seorang pemaksiat lebih baik daripada kemenangan seorang yang taat. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, mungkin kita lihat orang-orang yang di sekitar kita melakukan pendosa, melakukan kesalahan, ya kan? Kita lihat di sekitar kita melakukan kesalahan atau melakukan permaksiatan. Orang ini punya nur atau punya hati nurani, merasa dirinya berdosa atau bersalah. Itu lebih baik daripada orang yang taat beribadah, tapi dia merasa dirinya sombong, merasa dirinya angkuh, merasa dirinya ahli surga. Kenapa? Kalau bicara ahli ibadah, ahli memahami Al-Quran, ahli agama, ahli tauhid, ahli segala ahli, itu iblis jagoannya. Makanya iblis salah satunya yang ketika seorang yang dikatakan maksiat yang dari sejak awal penciptaan dari manusia sebagai khalifah Adam, yang dianggap membuat kerusakan dan kehancuran ketika itu, maka salah satunya statement malaikat, kenapa engkau ciptakan itu? Mari kita telah awal dari manusia itu sendiri yang menerima amanah, padahal mereka itu bodoh, gitu kan, seperti itu dalam Al-Quran. Surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi malaikat itu adalah manusia yang dipilih dari bangsa jin, ya kan? Bangsa jin yang terbaik. Artinya makhluk yang pertama kali yang diajak berkomunikasi, yang diajak diskusi, yang diajak dialog oleh Allah, itu malaikat. Maka salah satunya di antara jin itu ada Rasul. Di 630 ya, wal jinni wal insi itu mingkah rasulan. Di antara jin dan manusia itu ada Rasul. Nah, Rasul di sini Allah jelaskan juga di surat 2 Al-Had ayat 75. Allah yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Allah memilih utusannya, Rasulnya dari malaikat dan manusia. Artinya ketika awal sekali manusia yang bernama Adam ketika itu menjadi khalifah di muka bumi, maka makhluk yang layak diajak dialog ketika itu disebut malaikat. Di surat 2 Al-Baqarah 30 ini menceritakan bagaimana Allah sebagai Khalik, pencipta alam semesta ini, termasuk menciptakan malaikat. Saat itu makhluk yang paling mulia ketika itu, paling pilihan di antara jin-jin itu disebut malaikat. Di antara jin itu ada namanya orang yang dipilih disebut Rasul, yang saya jelaskan di surat 6 Al-An'am 130. Nah, sebutan jin itu yang dipilih itu disebut malaikat, atau bahasa kita disebut malaikat atau jin soleh, atau jin Islam, atau jin soleh disebut itu. Itu juga dijelaskan di surat Al-72 Al-Jin, nanti dibaca dari ayat 6 sampai 12. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, mari kita dengarkan
awal mulanya makhluk yang paling taat tunduk patuh disebut, yang dipilih dari bangsa jin itu disebut namanya malaikat. Mari kita dengarkan surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi makhluk dari bangsa jin, karena jin itu lebih tua, artinya disebut orang pilihan dari jin, disebut malaikat. Ketika itu diajak dialog oleh Allah, ya malaikat, aku ini mau ciptakan khalifah di muka bumi dari bangsa jin, dari bangsa manusia ketika itu, dari bangsa insanun. Maka seketika itu malaikat protes, ngapain kau ciptakan khalifah di muka bumi? Orang itu yang membuat kerusakan, saling bunuh-membunuh, kata malaikat. Artinya si malaikat itu tahu sebelumnya bahwa ada makhluk Allah atau orang bernama Adam yang dia lihat, yang suka saling bunuh-membunuh, saling rusak-merusak. Makanya malaikat memprotes ketika itu. Apakah kami selalu memujimu, taat, bertasbih denganmu, memujimu dan membesarkan namamu, kata malaikat. Artinya malaikat ini yang menjawab ini, kami sudah taat denganmu, kami sudah memuji kamu, kami sudah membesarkanmu, subhanallah, kami saat bersubhanallah, kami sangat membesarkan, mensucikanmu, kami membesarkanmu. Kenapa kau ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi? Ya kan? Allah menjawab, aku lebih mengetahui. Ini sejarah awal pertama kali terjadinya perpecahan, ya kan, di cerita ini, skenario ini, cerita dalang ini, atau cerita dari bentuk wayang ini, namanya malaikat dan Adam. Ketika itu, mari kita lanjutkan cerita ini. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar, orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Oke, dari ayat inilah terjadinya protes awal ketika di surat 2 Al-Baqarah 30, ketika bumi ini diamanatkan kepada makhluk namanya manusia sebagai khalifah. Khalifah itu ada yang mengartikan pemimpin, khalifah itu ada yang mengartikan pengganti, ya kan. Khalifah itu diartikan juga penguasa. Yang jelas khalifah itu ada wakil Tuhan di bumi ini. Karena Tuhan ciptakan bumi ini untuk manusia, ya kan. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi bumi ini buat manusia.
Kenapa Allah ciptakan bumi ini untuk manusia? Karena bumi adalah sumber kehidupan. Mari kita buka ayat 7 Al-A'raf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi bumi ini buat manusia, karena di bumi inilah sumber kehidupan, dan di bumi inilah sedikit manusia bersyukur bahwa dia tinggal di bumi. Maka manusia pertama kali yang namanya Adam, ya namanya Adam, berarti sebelum Adam itu sudah ada, tapi ada Adam sebelum alam semesta ini, ada Adam sebangsa manusia yang sudah berakal, sudah punya akal gitu ya, melebihi dari makhluk yang lain. Nah, yang kedua, Allah ciptakan jin, karena jin, jadi Allah cuma dua diwajibkan untuk beribadah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah surat 51-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Aku. Bahkan yang masuk neraka itu dari jin dan kalangan jin dan manusia. Nah, dari bangsa jin inilah tidak semua ditarik menjadi utusan. Maka di surat 6 Al-An'am 130, ya ma'asyiral jinni wal insi, ya kan? Di situ dijelaskan, maka hai jin dan manusia, apakah datang di antaramu seorang rasul dari kalanganmu sendiri? Ya ma'asyiral jinni wal insi alam ta'tikum rasulun. Jadi kalangan jin itu ada rasulnya, disebut rasul. Jadi tidak semua jin itu dipilih, tapi ada jin yang dipilih menjadi rasul. Ada di kalangan manusia yang dipilih oleh Allah itu rasul, bukan pengakuan. Jadi kalau hari ini di bangsa ini, di negeri ini ada orang ngaku rasul, ya rasul pengakuan dia. Karena yang tahu tentang kerasulan dari kalangan jin, yang memilih rasul dari kalangan jin, yang memilih rasul dari kalangan manusia, itu Allah sendiri. Maka di surat 22 Al-Had ayat 75, Allah yustafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Allah memilih utusannya dari malaikat dan manusia. Jadi jin yang dipilih sebagai utusan Allah Rasul disebut malaikat, dan manusia yang dipilih oleh Allah disebut tetap Rasul, juga Rasul dari manusia. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun, ketika Allah menciptakan, Allah menjadikan, bukan menciptakan, Allah menciptakan sudah lama, tapi Allah menjadikan Adam sebagai manusia yang pertama kali untuk mengurus bumi, itu namanya Adam. Tapi Adam sebelum itu sudah diciptakan, karena dialog di surat 230, ketika malaikat diajak berdialog, berkomunikasi dengan Allah, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah, ja'ilul khalifah fil ardi. Ketika itu si malaikat membantah, apakah kau menjadikan Adam itu membuat kerusakan di muka bumi ini, akan timbul permusuhan. Berarti sebelum Adam ceritanya ada yang suka merusak, yang suka membunuh atau saling rampas makanan. Nah, itu disebut manusia purba, ya kan? Nanti kita lihat nanti bahasan bagaimana pemahaman dari ahli-ahli tafsir. Bahkan Quraisyah mengatakan juga bisa mengatakan bahwa sebelum Adam ada manusia, ya kan? Maka disebut manusia purba, ya, berkelakuan purba, tingkah lakunya purba, saling bunuh-membunuh. Nah, ada manusia yang sudah modern, ya kan? Manusia modern. Nah, disebut juga Adam, ya kan? Namanya Adam. Adam itu tanah. Nah, ketika perdialogan pertama kali dalam Al-Quran di surat 2, 30 sampai 32 itu, malaikat sudah melihatkan bahwa dia seorang yang taat, bertasbih, memuji, membesarkan Tuhan. Ini sudah menunjukkan bahwa makna dia kesombongan sebenarnya malaikat itu. Lah, ngapain kau jadikan khalifah? Aku ini sudah bertasbih, aku sudah memuji, aku sudah, berarti sudah ada sifat malaikat
kesombongan itu, ya kan? Berarti merasa lebih baik, ya kan? Jadi kalau ada sekitar kita, ada orang yang kita anggap ahli ibadah, ya kan? Kalau dia berahli ibadah, ahli taat kepada Allah, sering tidak lepas dari tasbih memuji dengan Tuhan, ya kan? Terus dia sombong atau takabur, nah itu sama dengan pasukan iblis, ya, seperti itu. Karena berbicara ahli ibadah, ahli taat, ahli luar biasa, itu iblis. Maka diceritakan ketika disuruh sujud malaikat, di antara malaikat tidak ada yang sujud. Itulah disebut lahirlah iblis, ya kan? Jadi ada bangsa jin yang taat tunduk patuh, ya, tapi ada yang taat tunduk patuh tapi dia sombong. Inilah terjadi tidak mau sujud. Di antara mereka itu disebut iblis. Iblis itu ablasa, ya kan? Tidak mau sujud. Inilah lahirnya iblis, ya kan? Lahirnya iblis itu karena lahirnya manusia, yaitu bangsa Adam. Kalau bangsa Adam tidak menjadi khalifah ketika itu, mungkin iblis tidak lahir, ya kan? Karena iblis adalah makhluk yang taat tunduk patuh dengan Allah dan ahli ibadah, ya kan? Tapi dia sombong. Maka mari kita lihat surat 38 ayat 71 sampai 82. Ini yang diceritakan dalam kitab Al-Hikam. Maksiat yang melahirkan kehinaan lebih baik daripada yang taat, mengakibatkan kesombongan. Jadi kalau kita orang maksiat atau cenderung bermaksiat, melakukan dosa, ada nggak rasa dosa? Rasa bersalah. Tapi kalau orang taat, ahli ibadah, ada nggak merasa dia sombong, merasa dia lebih baik? Ada. Ya. Dan juga bisa nyalakan orang. Ya. Nah, ya, kamu salah, kamu ahli neraka, kamu sesat, kamu tidak benar, kamu untung neraka. Seperti itu, karena dia merasa ahli ibadah. Dan ini di lingkungan kita, di alam kita, dan di sekitar kita banyak yang seperti itu. Baik kita lihat dari televisi, dari media-media, atau kejadian bangsa ini. Ternyata orang-orang yang ahli ibadah taat, dia bisa menghujat dengan orang yang sama ibadah juga. Orang sama-sama ibadah saja saling hujat, saling hina, saling berebut neraka surga, apalagi yang tidak taat, ya kan? Jadi ada orang yang bermaksiat, melakukan kesalahan, dia merasakan, karena nuraninya itu pasti ada merasa dosa. Aku dosa ini, aku bersalah ini, ya kan? Rasa merasa terhina saya ini. Makanya saya ini kan nggak layak, Ustaz, masuk masjid karena saya pendosa. Saya masih berbuat dosa, saya masih berjudi, saya masih main perempuan, saya masih minum khamar. Maka kayaknya belum layak Ustaz lagi masuk masjid itu, ya kan? Jadi dia merasa dirinya hina. Banyak kan seperti itu kejadian, ya kan? Dipaksa pun dia nggak mau, bukan nggak mau, karena dia minder, merasa dia berbuat maksiat, dia hobi minum, dia hobi berjudi, ya kan? Macam-macam lah yang dilakukan. Maka ketika dia, kenapa kamu nggak mau ke masjid? Saya tuh merasa hina, Ustaz. Maka duduk pun di belakang sekali. Nah, tapi bagi orang yang ahli ibadah, Chandra, kamu lihat aja orang yang sering ibadah, sering tak lupa berzikir, bertasbih, tidak lupa 5 waktu ke masjid, dia pasti mau duduk di depan, sok terdepan, karena merasa dia paling baik, ya kan? Dan merasa dia bisa, akhirnya lama kelamaan dia bisa menghujat orang. Kamu nggak benar, kamu masuk neraka, puntung neraka, seperti itu. Nah, merasa dia sombong. Nah, kalau bicara sombong, bicara angkuh, bicara taat, itu iblis jagoannya. Mari kita dengarkan sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, di surat 38 ayat 71 sampai 83. Mari kita dengarkan baik-baik. Ini penting sekali untuk menambah wawasan kita, menambah tadabbur kita, yang mungkin kita ahli ibadah, ahli taat, para kiai, para ustadz, para gus-gus, para habaib. Yuk kita mengkaji. Ini bagus sekali. Seorang sufi dalam kitab Hikam ini, ya,
yang dikarang seorang Syekh Ibnu Athaillah. Hikmah-hikmahnya luar biasa kalau ditarik dalam Al-Quran itu sendiri. Coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya, kecuali iblis. Terus? Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Lanjut. Ya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Oke, sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke, yuk sama-sama. Yang hari ini kita ahli ibadah, yang hari ini kita ahli zikir, yang hari ini kita ahli Quran, yang hari ini kita ahli sedekah, yang hari ini kita ahli berimpak, yang hari ini kita ahli ilmu. Hati-hati, iblis ahli zikir, iblis ahli ibadah, iblis ahli dalam Al-Quran, iblis ahli dalam sedekah. Tapi iblis merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya angkuh dan sombong, ya kan? Dan itulah yang menyebabkan iblis terlempar di dalam neraka jahanam. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, maka orang yang bermaksiat di tema ini, yang melahirkan kehinaan, lebih baik daripada taat yang mengakibatkan sombong. Ingat, ada sebuah cerita sufi, namanya ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang sufi di abad 19-an. Seorang Syekh ini ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir ahli ibadah, ahli sufi, ya kan? Bahkan saking jujurnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika dia diperintahkan oleh ibunya untuk mencari ilmu, dibekalin uang, ya kan? Dibekali uang, ya kan? Dengan uang perak emas dinar itu, dipesan oleh ibunya, ya kan? Untuk bekal dia mencari ilmu ketika itu. Syekh Abdul Qadir Jilani, dimanapun kamu tempat, di keadaan apapun kamu tempat, kamu harus jujur. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir dirampok oleh perampok ketika itu, ya kan? Di suaka Pailah itu semua kena semua, tinggallah seorang Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ya kan, Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani diperiksa, kenapa saya nggak diperiksa? Akhirnya diperiksa. Akhirnya perampok itu menemukan dinar, uang-uang untuk bekal dia sekolah ketika itu.
ketika itu. Bekal dia sekolah, dia jujur, ya kan. Saya punya uang katanya, ya kan. Dan kok orang ini dirampok, orang kalau dirampok ya disembunyikan. Dia enggak, dia jujur. Ini saya punya uang dinar. Karena pesan ibu saya harus jujur, tidak boleh bohong, ya kan. Perampok itu bingung, kok ada orang mau dirampok dia jujur gitu loh. Maka laporlah anak buahnya dengan bosnya. Bos, ada seorang, ya kan, jujur, ya kan, dia mau dirampok masalahnya. Ditanya oleh bosnya itu, untuk apa? Karena pesan ibu saya jujur. Apa yang terjadi? Akhirnya si perampok tadi yang merampok kemana-mana tadi di padang pasir, akhirnya dia tobat dan menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam cerita itu. Nah, ada juga cerita Syekh Abdul Qadir Jilani bertemu dengan seorang pemabuk, ya kan, di padang pasir. Syekh Abdul Qadir Jilani dengan bersama murid-muridnya mau pergi melewati padang pasir. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Jilani dengan murid-muridnya bertemu dengan seorang pemabuk, peminum. Setiap hari minum dan mabuk kerjanya, ya kan. Maka muridnya, lah itu semua mabuk, ya kan. Syekh Abdul Qadir Jilani berlintasan. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya, wahai pemabuk, mau kemana kamu ini? Di kau ini mau kemana? Maka si pemabuk tadi yang setiap hari mabuk berbuat maksiat bertanya dengan Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, saya mau bertanya, ya kan. Pertama pertanyaan saya, bisa nggak Allah merubah diri saya, merubah si pemabuk ini menjadi orang yang paling tidak memabuk lagi, orang baik? Bisa nggak Allah itu merubah saya, merubah si pemabuk saya ini, merubah si pemabuk yang hobi minum ini tidak mabuk lagi? Bisa nggak Allah tuh? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, Allah maha mengetahui dan Allah maha bisa. Artinya bisa. Pertanyaan kedua, wahai Syekh, bisa nggak orang yang berbuat bermaksiat, melakukan kejahatan, perzinahan, bisa nggak Allah itu merubah orang ini menjadi orang yang lebih baik dan tidak bermaksiat lagi? Atau bisa seperti Syekh gitu? Syekh Abdul Qadir menjawab, bisa. Allah bisa merubah orang yang berbuat maksiat, melakukan kesalahan, berzina, bisa menjadi orang yang baik, orang lebih baik lagi, kata Syekh Abdul Qadir. Pertanyaan ketiga, wahai Syekh, mungkin pertanyaan terakhir, bisa nggak seorang Syekh, seorang ahli ibadah, seorang ahli zikir, seorang ahli sufi yang Syekh lakukan ini, bisa nggak Allah merubah Syekh menjadi seperti saya? Maka langsung Syekh Abdul Qadir Jilani ketika itu sujud dan menangis, terseduh-seduh dan bersujud menangis. Maka muridnya bertanya, wahai Syekh, mengapa engkau menangis dan sujud? Ketika seorang peminum itu bertanya yang ketiga itu, bisa nggak Syekh, seorang alim, seorang ulama, seorang ahli zikir, bisa nggak seorang Syekh berubah berbuat maksiat seperti saya? Allah bisa nggak merubahnya? Maka ketika itu saya nggak bisa jawab, langsung sujud dan menangis. Apa pertanyaan murid kepadanya? Kenapa Syekh bisa menangis dan bersujud ketika itu? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, wahai muridku, seorang pembawa tadi mengingatkan saya, seorang pembawa tadi mengingatkan saya, ya kan, mengingatkan saya dengan pertanyaan tadi. Saya tidak, karena saya ini soleh, karena saya ahli ibadah, karena saya ahli zikir, karena saya berilmu seperti ini, karena Allah masih mengizinkan, karena Allah memberikan ruang dan waktu, aku tetap soleh saat ini. Tapi kalau Allah tidak memberikan ruang dan waktu, bisa saya yang menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, bisa menjadi pemabuk. Artinya dari cerita seorang ulama Syekh Abdul Qadir ini menunjukkan bahwa seorang maksiat yang melahirkan kehinaan,
lebih baik daripada yang taat dan mengakibatkan kesombongan. Karena ketika orang yang bermaksiat melakukan kesalahan, dia punya nur, punya sedikit cahaya, maka dia akan berubah. Makanya kalau kita lihat di masyarakat, ketika ada orang yang kita ajak ke masjid, kenapa kamu nggak ke masjid? Maaf Pak, saya ini kayaknya belum layak, karena hina saya sukanya berjudi, suka bermaksiat, suka berzina. Apakah pantas saya ke masjid atau berkumpul dengan orang-orang soleh? Itu jawaban orang maksiat, ya kan? Tapi orang yang ahli ibadah, ahli zikir, taat dengan Allah, bisa jadi sombong, angkuh, karena merasa lebih baik. Inilah yang diceritakan dari cerita iblis itu, dari iblis cerita tentang Adam. Karena salah satunya Adam ketika itu dianggap remeh, ya kan? Karena mereka makhluk yang dipilih, yang terbaik, merasa dirinya sombong. Jadi sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, mari kita, kalau kita ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah. Kalau kita ahli taat, iblis lebih taat. Kalau kita ahli tauhid, ahli ketuhanan, iblis lebih bertauhid. Kalau kita malah ahli dalam hafiz Quran, iblis hafal Quran. Bukan Quran saja, tapi 4 kitab di luar kepalanya. Kalau kita merasa diri kita ahli dalam memahami Al-Quran, iblis lebih paham, ya kan? Tapi iblis, dia ahli ibadah, ahli taat, ahli tauhid, ahli Quran, ahli dan ahli. Tapi yang menjatuhkan iblis masuk dalam neraka, kafir, karena iblis merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya sombong, dan merasa dirinya angkuh. Nah, seorang yang bermaksiat, dia tetap melahirkan kehinaan. Ketika dia merasa dirinya hina dan hina, akhirnya mengakibatkan dia akan lebih baik. Kadang apa? Karena dia tahu diri, karena saya pendosa. Maka cerita seorang penyair, dalam syairnya cukup terkenal kalau kita di pondok, yaitu Abu Nawas. Ilahilah studi firdausi ahla, kata Abu Nawas, ya Allah, aku ingin masuk surga, tapi aku tak mampu masuk surga karena dosaku begitu banyak, seperti bilangan seperti pasir di pantai. Tapi aku tidak kuat dalam neraka itu. Gitu, syairnya itu. Nah, itu ilah-ilas itu. Jadi artinya sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, dalam tema kitab Ikab ini mengingatkan kita, jangan sampai kita ahli ibadah, ahli taat, tapi kita sombong. Nah, salah satunya di masa-masa kita ini banyak sekali ahli ibadah, ahli ilmu saling bertengkar. Banyak sekali kita lihat di sekitar kita, saling menyalahkan, bid'ah kamu, kafir kamu, sesat kamu, masuk neraka kamu, ya kan? Ini keliaran baik di media Facebook, di media-media, saling hujat sama-sama ahli. Bagaimana orang yang tidak ahli? Bagaimana ahli yang tidak ahli zina atau ahli itu yang sama-sama ahli saja, ahli ibadah saja sudah berdebat, saling menyalahkan, ya kan? Sama ustaz itu saling menyalahkan, masuk neraka, tidak sah, tidak benar. Bagaimana orang yang bermaksiat, apalagi yang terhina. Nah, inilah cerita-cerita sepenggalan, seperti seorang penzina, prostitusi, seorang perempuan panggilan, ketika dia pulang dan ketika dia melihat ada seorang anjing yang kehausan, dengan hati nuraninya, ya kan, dia ambilkan air itu, diberikan kepada anjing, dan itu diceritakan oleh Sufi. Ternyata perempuan panggilan tadi adalah masuk surga karena melakukan sebuah kebaikan itu tidak dipikirkan, tidak merasa bahwa yang dilakukan kepada pemberian air kepada anjing itu bahwa itu ibadah, bukan, tapi nalurinya saja. Jangan-jangan kita yang selalu ahli sedekah, selalu berbuat baik, selalu ahli infak, selalu ahli sholat, ahli zikir, setiap pikiran kita, pola hati kita selalu minta balasan dengan Tuhan, ternyata sama sekali tidak diterima oleh Allah. Tapi ternyata ada orang ahli maksiat,
dia merasa dirinya berdosa. Suatu ketika ada seekor ikan yang ikan kekurangan, ikan yang tidak ada air, lalu dia pindahkan tempat air. Ternyata itulah yang diterima. Saya ingat cerita Imam Ghazali yang diceritakan oleh muridnya, bahwa Imam Ghazali itu seorang ahli ibadah yang luar biasa dan penulis buku. Salah satu buku yang terbesarnya Ihya Ulumuddin. Ternyata ketika dia meninggal, terus muridnya bermimpi dengan Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, wahai guruku, kau sudah kembali ke Tuhanmu. Iya. Apakah dengan ibadahmu itu, yang apa sih yang menyebabkan kamu, wahai guruku, yang bisa kamu kembali dengan Tuhan, bisa masuk surga, ya kan? Maka Imam Ghazali menjawab, semua ibadahku yang kulakukan tidak ada diterima oleh Allah. Lalu muridnya bertanya, kok nggak diterima? Kan guru kan ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, bahkan ahli tasawuf. Apa jawab Syekh Abdul Ghani? Yang menerima aku sampai ke Tuhan cuma sedikit katanya. Ketika saya menulis buku, terus ada lalat lagi minum tinta, saya menghentikan tulisanku itu. Disitulah ibadahku terima. Artinya jangan sampai kita ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, tapi kita sombong dan angkuh, dan akhirnya begitu mudah lidah ini menyalahkan orang lain. Itu saja sahabat Facebook untuk sementara ini. Dalam tema kita malam hari ini, maksiat yang melahirkan kehinaan lebih baik daripada yang taat mengakibatkan kesombongan. Maksiatun au rosat zullan waqtiqaran khairun min qa'atin au rosat gizan istikbaron. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Ini luar biasa tema malam hari ini, ya kan, mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita ketika jumlah dari 1-4 ke kita, agar kita selalu taat kepada Allah dengan semurni-murninya. Itu saja di malam hari ini. Silakan Chandra kalau ada yang mau bertanya dari tema malam hari ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ya baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, silakan bagi sahabat-sahabat yang lagi santai, yang lagi bersama keluarga, apabila mau bertanya silakan bertanya, tulis saja di bawah di kolom komentar. Ini kita sapa-sapa dulu bagi sahabat-sahabat kita. Yang pertama dari Udin Gones hadir, terima kasih Cak, semoga sehat selalu. Ini dari Ika Farid, assalamualaikum Ustadz, Jombang hadir, terima kasih yang dari Jombang hadir, semoga selalu sehat. Ini dari Ferdi hadir, terima kasih. Ini dari Dalina Hasibuan Pekanbaru hadir, terima kasih yang dari Pekanbaru telah hadir, semoga sehat selalu dan selalu diberkahi. Ini dari Paman Doplang, terima kasih, semoga sehat selalu. Dari M Tabrani hadir, terima kasih. Ini dari Yulimar, assalamualaikum Ustadz, Riau hadir, terima kasih yang dari Riau telah hadir, semoga sehat selalu. Ini dari Ahmad Mandra, assalamualaikum, Balam hadir, terima kasih yang dari Bandar Lampung hadir, semoga sehat dan selalu diberkahi. Ini ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama dari M Tabrani, mengapa Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dan jin? Jadi Allah menciptakan manusia dan jin salah satunya untuk apa sih? Diciptakan Allah. Surat 51 ayat 56. 5153. 5156. 5156. 56. Surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah, ya kan? Nah, salah satu mengabdinya, bentuk pengabdian itu, wujud dari pengabdian itu bersyukur. Wujud dari pengabdian bersyukur. Bersyukur. Satu kalimat bersyukur. Surat 2 Al-Baqarah 273. 173. Surat 2 172.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, Ayo orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu mengabdi. atau menyembah. Jadi kan mengabdi, ya kan? Jadi jin dan manusia diciptakan untuk mengabdi. Nah, bentuk pengabdian itu satu arah, bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau tidak bersyukur disebut kafir, tidak bersyukur disebut muslim, ya kan? Jadi kita harus bisa bersyukur, ya kan? Makanya hidup ini harus bersyukur. Maka Allah sering menyatakan, kamu tuh kalau letakkan di bumi itu bersyukur, ya kan? Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Apa sih bentuk pengabdiannya? Waskuru ni'matallah in kuntum ya'budun. Bersyukurlah kepadaku jika kamu benar-benar mengabdi kepadaku. Nah, berarti bersyukur ini lawan dari kata musyrik. Orang yang tidak bersyukur berarti kufur atau musyrik. Nah, makanya manusia itu ketika diciptakan di bumi sedikit bersyukur. Allah selalu mengatakan bersedikit. Maka surah 7:70, aku ciptakan kamu, aku adakan kamu di muka bumi untuk bersyukur, tapi sedikit bersyukur. Surah 7 ayat 10 tadi. 7 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Amat sedikit bersyukur. Jadi kalau Allah mengatakan yang bersyukur di bumi ini sedikit, ya sedikit, ya kan? Jadi banyak manusia yang kurang bersyukur. Makanya salah satu Allah jadikan telinga untuk mendengar, sedikit bersyukur. 32 ayat 9 itu sedikit. Dia buka surah 32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi itu manusia itu kan sedikit bersyukur. Sedikit. Pendengaran, penglihatan, hati sedikit bersyukur. Nah, orang yang tidak bersyukur pendengaran musyrik. Nama lagi surah 23 Al-Mu'minun ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sedikit betul? Bersyukur. Makanya apa sih tujuan manusia jin dan manusia diciptakan? Untuk mengabdi. Apa sih bentuk pengabdian konkretnya? Maka Allah jelaskan di surat 2 Al-Baqarah 72. Waskuru ni'matallah in kuntum ya'budun. Bersyukurlah kepadaku jika kamu benar-benar mengabdi kepadaku. Jadi bersyukur, ya kan? Nah, ternyata Allah sering berulang, sedikit manusia itu bersyukur. Di bumi sedikit sekali, pendengar-penglihatan sedikit sekali. Karena kenapa? Karena manusia itu kurang punya sifat amanah dan sidik. Coba dari judul ini, apa sih mau disombongkan dari kita zikir mulut? Saya ini ahli zikir, subhanallah. Setiap hari ribuan kali, 50.000 kali saya tiap, tidak lupa dengan Tuhan. Pertanyaan cuma satu, lidah kamu itu punya siapa? Mulutmu bunyi itu punya siapa? Punya siapa? Punya Allah. Lu nggak pernah sombong? Iya. Nggak sini kan? Nggak jujur? Iya. Ya kan? Lu ahli sembahyang ke masjid, kakimu melangkah ke masjid, berapa kali langkah? Kaki itu punya siapa? Punya Allah. Terus kau tegak lurus ketika sembahyang, ketika kau tegak itu punya siapa? Punya Allah. Ketika takbir, dua tanganmu Allahu Akbar, punya siapa? Punya Allah. Ketika kau pakai mulut Allahu Akbar, mulutnya siapa? Punya Allah. Nyebutkan Allahu Akbar, Allah itu tulisan siapa? Allah. Hah? Punya siapa? Punya Allah. Terus punyamu apa? Tidak ada. Layak nggak sombong? Iya. Layak nggak angkuh? Ya? Layak nggak angkuh? Enggak layak. Nah, saking sombongnya manusia itu, ya kan? Ketika dia sembahyang 5 waktu, dia mengatakan, ya, terus minta upah lagi, itu sombong, gitu namanya.
Saya tekankan malam hari ini. Iya. Jadi orang yang sembahyang 5 waktu, sedekah minta balasan, ibadah minta balasan, ya kan? Terus umroh minta balasan, setiap ucapan berzikir minta balasan, baca Quran 10 huruf 10 pahala itu balasan. Itu orang sombong dan angkuh di mata Tuhan. Ya.